seputar iman. Siang. Kelapa muda. Lumayan. Ini muda nih Pak Wasko. Pas. Segar. Wow. Ibu bapak dan juga saudara-saudari yang terkasih, saat ini setelah perayaan Ekaristi Minggu Palma di Stasi Bau Jawa, saya bersama dengan sebagian umat di Stasi Bau Jawa. Ini ada bapak, ada mama ya di tepi pantai sembari menikmati kelapa muda yang dibelahkan oleh Om Openg yang ada di sisi kiri saya ini. Biasanya kalau di stasi setelah selesai misa kita itu ya kumpul kemudian minum, karena di sini ini banyak kelapa muda ya, maka salah satunya minumannya adalah kelapa. Meski di sini juga ada kopi dan snack kembang goyang ya. Kembang goyang itu seperti apa ya? Seperti ini. Di sini saya mau menjelaskan berkaitan dengan pengadilan Yesus. Ya. Apa atau mengapa saya memilih menjelaskan mengenai pengadilan Yesus? Karena saat ini kita sudah memasuki Pekan Suci. Ya. Sejatinya itu dasarnya apa toh? Kok Yesus itu diadili oleh orang-orang Israel pada waktu itu? Kalau kita lihat dasarnya itu adalah keiri hatian. Ada rasa iri dan juga ada rasa dengki dari pemuka-pemuka umat atau pemuka-pemuka agama pada waktu itu. Mengapa? Kalau kita lihat nih, ibu bapak dan juga saudara-saudariku, yang namanya Yesus ajarannya itu terkadang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh pemuka-pemuka pada waktu itu. Contohnya, kita tahu bersama hari Sabat itu adalah harinya Tuhan, di mana orang juga tidak diperkenankan untuk bekerja. Tetapi kita lihat juga murid-murid dari Tuhan Yesus itu memetik bulir-bulir gandum pada hari Sabat. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga membuat mujizat seperti mujizat penyembuhan pada hari ya. Ini nampaknya mengusik hati dari para pemuka maupun pemimpin umat. Rasa jengkel yang akhirnya mengarahkan mereka pada pemikiran bagaimana melenyapkan Yesus itu sendiri. Yang adalah orang Israel tetapi hidup kok seakan-akan tidak sesuai dengan tradisi, adat dan juga kebiasaan orang Israel. Jadi kita lihat yang namanya keiri hatian, rasa dengki itu mendorong para pemuka pada waktu itu bersekongkol untuk kemudian melenyapkan atau membunuh Yesus. Nah, kita mesti tahu juga bahwa yang namanya daerah Palestina, tempat Tuhan Yesus itu tinggal dan juga hidup, itu dijajah oleh bangsa Romawi. Sehingga yang namanya pemuka-pemuka umat ya, itu tidak bisa serta-merta melenyapkan Yesus begitu saja. Harus ada pengadilan yang namanya pengadilan Romawi yang akhirnya nanti bisa memutuskan untuk Yesus itu dihukum mati. Sehingga kita juga bisa lihat bagaimana para pemuka agama itu mulai men-setting. Men-settingnya itu apa? Bagaimana pertama kita tangkap dia dulu. Karena secara hukum agama itu keliru. Banyak yang dilanggar oleh Tuhan Yesus, aturan-aturan ya.
Dan yang lebih pokok lagi ketika dia mengatakan atau Yesus mengatakan bahwa aku adalah anak Allah. Tidak boleh menyatakan diri sebagai anak Allah. Itu namanya menghujat Allah. Nah, ini yang tidak disenangi oleh orang-orang pada waktu itu, teristimewa pemuka-pemuka pada waktu itu. Tetapi satu hal, mereka merencanakan dengan satu tuduhan, yaitu apa? Bahwa yang namanya Yesus itu pengen makar. Kita ingat ya, yang dipampang di atas kayu salib itu tulisan apa? Inri. Inilah. Nah, tidak bisa menyatakan diri sebagai raja orang Yahudi karena apa? Di bawah kepemimpinan bangsa Romawi. Inilah dasar ya, di mana Tuhan Yesus diajukan di dalam pengadilan Romawi yang memiliki kuasa untuk menghukum mati orang. Jadi ketika pemuka-pemuka datang membawa Yesus ke pengadilan Pontius Pilatus, itu pertama-tama bukan dengan dasar atau dalil apa? Yesus itu melanggar tradisi. Ya enggak, ya. Tetapi juga bukan bahwa Yesus itu menyatakan diri sebagai anak Allah, juga enggak. Tetapi yang diajukan bahwa apa? Yesus ini menyatakan dirinya sebagai raja. Ketika menyatakan diri sebagai raja berarti menentang raja atau kaisar Romawi. Ya. Oleh karena itu kita bisa lihat ya, orang-orang pada waktu itu teristimewa pemuka-pemuka pada waktu itu mengajukan Yesus ke pengadilan dengan dasar dan dalil itu. Tetapi sejatinya Bapak Mama, saudara-saudariku, Yesus sendiri pernah menyatakan bahwa apa? Aku datang itu tidak untuk menghapus yang namanya hukum Taurat. Karena Taurat itu menyelamatkan. Taurat itu kan berisi aturan-aturan yang akhirnya membantu orang untuk kemudian selamat ketika mengikuti aturan. Hanya terkadang orang menjelaskan yang namanya, menjalankan yang namanya aturan-aturan, sekedar aturan saja, tetapi tidak melihat nilai dalam aturan itu. Contoh, mengapa sampai muncul yang namanya hukum Sabat atau yang dikenal sebagai putuskan hari Tuhan lah. Ya. Karena apa? Orang pada waktu itu kalau tidak ada hukum itu ya tidak ada waktu untuk Tuhan. Setiap hari ya kerja dan kerja. Hukum itu dibuat supaya orang itu memiliki waktu untuk Tuhan. Nilainya kan sejatinya di situ. Ya. Tetapi orang hanya melakukan hukum aturan begitu saja. Tuhan Yesus ingin menyempurnakan supaya orang tidak hanya menjalankan aturan karena aturan itu, tetapi orang menjalankan aturan karena tahu nilai di dalamnya. Ini sejenak berkaitan dengan mengapa sejatinya Yesus diadili. Supaya apa? Hal yang pokok lagi, yang paling dalam lagi, yang menarik, keiri hatian. Kalau tadi juga saya katakan di awal itu karena apa? Orang merasa sebagai pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka pada waktu itu, kalau nanti peran Yesus begitu kuat, ya, orang banyak ikut Yesus, peran mereka sebagai pemimpin-pemimpin jemaat pada waktu itu yang sejatinya yang namanya pemuka-pemuka umat nggak mau. Karena apa? Kedudukan, kekuasaan yang mereka rasakan saat itu bisa hilang. Ya. Jadi letaknya di situ. Keiri hatian, kedengkian mendorong orang untuk berpikir yang jahat. Jadi kalau seandainya kita pun iri hati satu dengan yang lain, pasti ada pikiran-pikiran jelek terhadap orang itu. Nah ini sama saja dengan orang Farisi, ahli Taurat dan imam-imam pada waktu itu. Terima kasih penjelasan singkat dari saya. Josnya gimana? Wow.